Militan Hamas dan Gerakan Jihad Islam Palestina atau PIJ merilis sebuah pernyataan bersama pada Kamis 22 Agustus 2024. Dalam pernyataan itu, para pejuang Palestina menegaskan bahwa pihaknya akan menolak perjanjian apapun yang tak mencakup penarikan pasukan Israel dari jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu dikeluarkan selesai Sekretaris Jenderal PIJ Ziad Nakhala dan Kepala Dewan Syura Hamas Muhammad Darwish bertemu di Doha, Qatar. Hamas dan PIJ menekankan pentingnya menghentikan agresi yang dialami rakyat Palestina. Selain itu, mereka juga meminta agar para pemimpin pasukan pendudukan dihukum atas kejahatan yang dilakukannya. Pihaknya menegaskan kesepakatan yang dimaksud Hamas, PIJ, dan rakyat Palestina adalah penghentian agresi secara menyeluruh. Selain itu, pasukan Israel juga harus ditarik dari jalur Gaza. Rekonstruksi dimulai dan diakhirinya pengepungan. Dalam pernyataannya, Hamas dan PIJ menyerukan pengiriman segera bantuan kemanusiaan dengan jumlah yang cukup. Militer Israel membagikan potret temuannya saat melakukan operasi di dekat kompleks sekolah di Rafah. Lewat akun X-nya, Kamis 22 Agustus 2024, IDF membagikan dua foto yang menampilkan sejumlah senjata. Terlihat ada senapan, bahan peledak, kompi militer, hingga dokumen intelijen. IDF menyebut senjata-senjata itu milik militan Hamas. Tak berselang lama, IDF kembali menimpali unggahan itu dengan sebuah video. Dalam video tersebut terlihat seorang tentara perempuan yang menyentil militan Hamas. Ia menjelaskan sekolahan seharusnya digunakan sebagai tempat untuk belajar. Namun sekolah di Gaza justru diubah menjadi tempat penyimpanan senjata perang. Tak hanya itu, tentara wanita tersebut mengatakan bahwa di sekolahan Gaza, anak-anak justru diajarkan cara untuk menggali terowongan, meluncurkan roket, hingga merakit bahan peledak. Menurutnya, bagi Hamas, ruang kelas adalah zona perang. Mulai dari sekolah Al-Tabin, Al-Zahra, Nasser, hingga sekolah Nusairat disebut IDF menjadi lokasi yang digunakan Hamas sebagai pusat komandonya. Remember when as kids we used to go to school and learn our ABCs? Well, in Hamas's world, it's more like RPGs. Our teachers made sure we learned math, science, our history, and even worked out. Well, Hamas's syllabus includes lessons on tunnel digging, rocket launching, and assembling explosives. The Hamasic classroom is a war room, and no schoolyard is complete without a rocket launcher or a weapon stash. Al-Tabayin School Compound, Abdel Fattah Hamouda School, Al-Zahra School, Hassan Saleh School, Nasser School, Hamama School Compound, Nusrat School. These are just a few of the schools that have become go-to spots for Hamas to prepare for their terrorist activity. They've turned these places into terrorist factories where they manufacture weapons, plot attacks, and hide amongst civilians. Take the Hamama School Compound in northern Gaza. Once a place for learning, this site was repurposed by Hamas as a command and control center. From here, terrorists orchestrated attacks against IDF soldiers and the State of Israel. The compound was also used for manufacturing and storing weapons, with terrorists receiving training on how to use those weapons against our forces. This is just one example of Hamas's widespread pattern of exploitation of civilian infrastructure. All these schools and many more were transformed into headquarters for their terrorist operations. Hamas has deliberately embedded their terrorist operations in these schools to use children, teachers, and innocent civilians as human shields. Hamas knows the IDF respects international law and human life, so they hide behind these walls, hoping that we will not uncover their tactics. In case you missed it, we did, but not without taking every possible step to mitigate harm to civilians. We are making sure that classrooms remain as they should be, free from terrorists. And that's why we're going to continue to operate to dismantle every last one of these so-called schools that are really just terrorist bases in disguise. Education should help us build the future, not destroy it.
Serangan Israel kembali menewaskan warga Palestina yang berada di Tulkarem. Diketahui terdapat 3 orang yang terbunuh dalam serangan pada Kamis 22 Agustus 2024. Pasukan Zionis menyerbu kamp pengungsi di tepi barat itu menggunakan pesawat tak berawak. Dikutip dari Tribun News, hampir setiap hari tepi barat dihujani dengan serangan-serangan Israel. Tak terkecuali kamp pengungsian di Tulkarem. Dilaporkan tentara Israel menyerbu atap-atap gedung. Selain itu, IDF turut mengerahkan bulldozer untuk menghancurkan area pemukiman. Pasukan Zionis juga membakar rumah-rumah penduduk dan menghalangi petugas yang hendak memadamkan api. Militer Israel mengaku tengah melakukan operasi anti-terorisme di Tulkarem. Dalam klip yang dibagikan jurnalis Palestina, tampak bulldozer IDF merangsek ke Tulkarem dan merobohkan bangunan-bangunan. Perundingan gencatan senjata dan pertukaran sandera di Gaza kembali berlangsung di Kairo, Mesir pada Kamis 22 Agustus 2024. Penasihat utama Presiden Joe Biden untuk Timur Tengah, Brett McGurk, berpartisipasi sebagai delegasi Amerika Serikat bersama Mesir dan Israel. Pertemuan itu akan membahas sejumlah isu teknis, termasuk keamanan perbatasan antara Gaza dan Mesir dan penyerangan Rafah. Selain itu, penarikan pasukan Israel dari koridor Philadelphia juga menjadi topik utama. Dikutip dari Tribun News, dalam perundingan kali ini, Qatar tak berpartisipasi. Amerika, Qatar, dan Mesir menamai usulan mereka sebagai kesepakatan gencatan senjata. Namun secara teknis, kesepakatan itu berisi jeda pertempuran selama 6 minggu. Perusahaan energi Aljazair Sonatrach mengirimkan puluhan ribu ton bahan bakar ke Lebanon. Diketahui sebanyak 30 ribu ton bahan bakar itu dikirim untuk membantu mengatasi pemadaman listrik. Dikutip dari Tribun News pada Kamis 22 Agustus 2024, bantuan bahan bakar itu berlayar ke Lebanon. Puluhan ton bahan bakar itu meninggalkan Aljazair dan melakukan perjalanan ke negara Levant tersebut. Menurut laporan, pengiriman bahan bakar minyak yang ditujukan ke Lebanon itu diproduksi di kilang Skikda. Pengiriman pasokan bahan bakar itu berdasarkan persetujuan dari Presiden negara Afrika Utara tersebut, yakni Abdel Majid Tebboune. Diberitakan sebelumnya pada 19 Agustus 2024 lalu, Aljazair mengumumkan bakal memasok Lebanon dengan bahan bakar. Hal itu terjadi buntut kurangnya bahan bakar pada pembangkit listrik operasional terakhir di negara tersebut, sehingga pemadaman listrik besar-besaran dilakukan di Lebanon pada pekan lalu. Houthi Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan yang diluncurkan terhadap 2 kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Pernyataan itu disampaikan juru bicara militer Houthi Yahya Saree Kamis 22 Agustus 2024. Operasi pertama yang dilakukan Houthi menarget kapal tanker minyak MV Sunian. Kapal tersebut menjadi sasaran
lantaran perusahaan yang mengoperasikannya terafiliasi Israel. Dikutip dari Tribun News, kapal tanker minyak tersebut terkena serangan langsung saat berlayar di Laut Merah. Operasi Houthi lainnya menyasar kapal SW Northwind 1 yang juga terafiliasi Israel. Kapal tersebut ditarget saat berlayar di Teluk Eden dan Laut Merah. Dilaporkan semua awak yang ada di atas kapal MV Sonian berhasil diselamatkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.